Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Algolin Academy. Pada video kali ini kita akan membahas materi keempat untuk sesi ketiga ya di kurikulum kita. Kita akan membahas seputar kendali on off untuk running LED menggunakan dua push button ya. Seperti biasa, kita akan membuka terlebih dahulu untuk PictoBlocks-nya, kemudian kita pilih blocks ya. Kemudian setelah tampil seperti ini teman-teman ya, kita akan memilih board terlebih dahulu ya. Di sini kita akan menggunakan Arduino Nano dikarenakan kita akan mengkoneksikan robot Algo Robot dengan codingan yang ada di PictoBlocks, dan kebetulan Algo Robot itu menggunakan Arduino Nano sebagai otaknya ya, seperti itu. Kemudian setelah ini kita pilih Atmega 328. Nah, untuk connect to port-nya kita abaikan saja terlebih dahulu karena kita hanya mau melakukan pemrograman. Nanti ada sesi selanjutnya di sesi perakitan. Nah, ini akan kita gunakan untuk connect to port-nya ya, teman-teman. Jadi ini kita close saja. Setelah ini kita akan berpindah mode seperti biasa ya. Kita pindah mode dari stage ke upload. Jadi silakan klik upload. Nah, kalau udah teman-teman, di sini kita akan memilih blok kode yang namanya When Arduino Nano Startup ya. Di sini ada ya di blok kode Arduino Nano. Nah, kemudian kita simpan seperti ini teman-teman. Kalau udah, kita akan mengambil blok control ya. Kemudian kita mengambil blok forever. Nah, ya. Kenapa blok forever? Dikarenakan kita akan membuat pemrograman kita berjalan selamanya seperti itu ya. Nah, seperti yang aku bilang di awal, bahwa kita akan mengendalikan running LED sebanyak 3 lampu LED ya, on off dikendalikan menggunakan dua push button, sehingga kita membutuhkan blok kode yang namanya blok kode if ya. Jadi kita ambil blok kode if ya. Nah, kalau ada yang tanya, Kak, if itu apa sih? If itu adalah blok kode kondisi. Maksudnya kalau kita baca, jika persyaratan yang ada di dalam blok ini terpenuhi, maka jalankan pemrograman atau blok kode yang ada di bawah sini. Nah, gitu ya teman-teman singkatnya. Kalau udah paham di situ, kita akan membuat kode untuk di bagian persyaratannya, yaitu blok yang ada di dalam sini ya. Dengan cara kita kembali ke Arduino Nano ya. Jadi syaratnya adalah ketika tombol A ditekan, maka lampu akan menyala secara berjalan ya, dari hijau, kuning, merah ya. Jadi dia running LED terus menerus ya teman-teman ya, gitu. Nah, ketika tombol B ditekan barulah dia mati seperti itu. Nah, jadi kita urus dulu untuk tombol A-nya teman-teman. Seperti biasa, kita akan mengambil blok kode operator dulu. Maaf ya, tadi salah. Kita ambil blok kode operator dulu. Di sini kita mengambil kode blok kode sama dengan ya. Kemudian sisi sebelah sini kita isi dengan push button kita yang kita hubungkan dengan Arduino Nano ya. Di sini kita mengambil read status digital of pin ya. Kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, ini kalau kita baca, aku memerintahkan Arduino Nano untuk membaca pin digital, nilainya ya, membaca nilai pin digital yang ada di pin 13 ya. Jadi pin 13 ini adalah pin yang kita hubungkan dengan push button. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi di mana push button kita hubungkan ke Arduino Nano, sehingga ini kita bisa ubah ya teman-teman ya. Nah, untuk kasusnya di video kali ini aku akan gunakan di pin 2 saja ya. Jadi push button A atau tombol A aku hubungkan dengan pin 2 Arduino Nano. Nah, kembali lagi teman-teman, teman-teman pasti kan udah melewati video-video sebelumnya, dan di situ kita sudah membaca data dari push button, dan datanya ketika ditekan adalah 0. Ketika tidak ditekan nilainya adalah 1. Nah, data itulah yang akan kita gunakan di sini. Jadi, persyaratannya adalah untuk menyalakan running LED,
kita akan membutuhkan data bernilai 0 ya, karena tombol bernilai 0 ketika ditekan. Jadi kalau kita baca, ketika tombol yang aku hubungkan dengan pin 2 bernilai 0 atau ditekan ya. Kalau kita baca keseluruhan lagi, kalau tombolnya aku tekan seperti itu aja. Kalau tombolnya aku tekan ya, jadi blok kode ini digunakan atau dibaca ketika tombol A aku tekan, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, kalau kita udah masukkan ke dalam sini, beda lagi kita bacanya, teman-teman ya. Jika tombol A aku tekan, maka jalankan apa? Seperti di sini ya. Nah, di sini yang akan kita jalankan adalah running LED ya. Nah, karena kita menggunakan 3 buah LED, teman-teman, dan menyala secara bergantian, jadi kita membutuhkan yang namanya set digital pin sebanyak 3 buah ya. Satu, dua, tiga ya. Jadi LED 1, LED 2, LED 3. Kita bilang aja hijau, kuning, merah ya. Jadi kita hitungnya dari atas hijau, kuning, merah paling bawah ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ubah ya, ubah untuk pinnya. Jadi kita gunakan 4 untuk hijau, 5 untuk kuning, 6 untuk merah, seperti itu ya. Nah, kalau udah teman-teman seperti ini, kita ubah di bagian kondisinya, high dan low-nya, mati dan nyalanya, ya. Maaf, nyala dan matinya. High itu nyala, low itu mati, ya, seperti itu. Jadi kita ubah, apa yang akan menyala terlebih dahulu di awal? Yang menyala adalah lampu hijau, bagian paling atas, sehingga bagian kuning yang tengah ini dan merah itu harus kondisi low atau mati, ya. Nah, seperti ini. Kalau udah teman-teman, kita akan mengambil blok lagi. Untuk di blok kontrolnya, kita tambahkan blok wait. Ya, tunggu berapa detik yang kita mau. Baru dia akan bergantian menyala. Seperti itu ya. Kalau sudah, kita copy aja teman-teman blok kode yang ada di dalam sini. Ya, kita geser seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita klik. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita masukkan seperti ini teman-teman. Kemudian nah di sini teman-teman, karena kita membutuhkan 3 buah kondisi ya, ini kan baru 2 ya. Kondisi pertama ketika lampu merah menyala, kondisi kedua harusnya lampu kuningnya menyala, kondisi ketiga yaitu lampu merahnya yang menyala. Nah ini kita belum tambahkan kodenya, sehingga simpelnya kita duplikat aja yang tadi ya. Kita duplikat aja yang tadi, kemudian kita simpan seperti ini. Nah, jadi sekarang itu sudah ada 3 buah kondisi. Kondisi lampu hijau menyala, kondisi lampu kuning menyala, kondisi lampu merah menyala. Seperti itu ya. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengubah kondisinya. Nah, kali ini kan udah betul teman-teman. Nah, ini kita ubah. Di sini yang menyala adalah kuning, sehingga yang hijaunya paling atas kita buat low. Yang kuningnya kita buat high. Nah, di sini yang menyala adalah hijaunya. Jadi yang merahnya kita buat low, kuning juga low. Maaf, hijaunya low, kuning low, dan merahnya menjadi high. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kalau kita baca kondisi pertama, lampu hijau yang menyala, kemudian bergantian lampu kuning, kemudian bergantian lampu hijau. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, aku akan membuat running LED-nya menyala dari merah ke hijau, baru dari hijau ke merah, ya. Jadi ada 6 kondisi. Jadi kita akan menambahkan 3 kondisi lagi. Ini kan normalnya. Kita akan buat kondisi berikutnya itu sebaliknya. Yang awalnya di sini merah yang menyala duluan, sebaliknya nanti hijau yang menyala duluan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, simpelnya adalah teman-teman silakan klik aja kode yang ini, kemudian kita copy paste lagi teman-teman. Copy paste ya. Kemudian di sini kita udah punya 6 kondisi ya. Nah, ini kan di awal merah menyala, di sini kita ubah menjadi hijau yang menyala duluan ya, bagian atas ini. Jadi yang merahnya kita buat low, kuningnya low, dan merahnya jadi high ya. Kemudian di sini ya, kemudian di sini kuningnya hijaunya
hijaunya menjadi low, kuningnya menjadi high ya, sudah benar, dan merahnya menjadi low. Kemudian di sini merah menjadi hijau menjadi high, kuning menjadi low, dan merah menjadi low ya. Nah, kemudian kita gabung teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sekarang 6 kondisi ya. Kita sekarang ubah detiknya ya menjadi lebih cepat. Jadi 0,5. Jadi ubah semua weight-nya menjadi 0,5. Nah, kita ubah aja weight-nya semua ya. Jadi 0,5. 0,5. 0,5. Nah, teman-teman, udah ya seperti ini ya. Jadi kalau kita baca kondisi awalnya hijau menyala, bergantian kuning, terus bergantian merah ya. Jadi hijau, kuning, merah, kemudian sebaliknya merah, kuning, hijau. Seperti itu ya kalau kita baca. Nah, kalau udah teman-teman, sekarang ini udah kita bisa masukkan ke dalam if. Kita gabung ya. Nah, jadi sekarang seperti ini. Jadi kalau kita baca ketika tombol A ditekan, maka running LED-nya yang ini akan berjalan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sini ya, seperti itu. Nah, ini udah untuk tombol A-nya. Sekarang kita buat untuk tombol B. Nah, sama seperti ini ya. Kita akan membutuhkan blok if kembali ya, teman-teman ya. Kemudian kita memerlukan blok persyaratan di dalam sini. Kita menggunakan blok operator. Sama dengan ya, operator sama dengan. Kemudian setelah itu teman-teman, kita akan mengambil untuk membaca status pada pin digital atau tombol B. Nah, di sini kan tombol A-nya kita gunakan 2 ya. Untuk tombol B-nya kita gunakan 3 ya. Kita gunakan 3 teman-teman. Nah, kemudian seperti yang aku bilang tadi, untuk kondisi ketika tombolnya ditekan itu datanya atau nilainya sama dengan 0. Nah, jadi kita sama dengan kan 0 ya. Nah, kalau udah kita masukkan ke dalam persyaratan. Maaf. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam persyaratan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah teman-teman, kalau kita baca jika tombol B ditekan, maka jalankanlah perintah di bawah sini. Nah, perintahnya adalah ketika tombol B-nya ditekan, maka lampu semua akan mati, ya. Jadi kalau lampunya semua mau mati, ya udah gampang aja teman-teman ya. Karena kan kita menggunakan lampu yang sama di sini ya, 456 juga. Jadi kita ambil lagi untuk set digitalnya 3 buah ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita samakan pinnya ya, teman-teman ya. Karena kita akan mematikan lampu yang sama ketika tombol B ditekan. Jadi 4, 5, 6 ya. Nah, udah sama untuk pinnya. Sekarang yang harus yang harus berbeda adalah kondisinya ya. Karena di sini itu ketika tombol B-nya ditekan maka lampunya akan mati semua. Jadi kita buat menjadi low semuanya, teman-teman. Nah, udah. Kalau udah seperti ini, sekarang blok yang ini kita simpan di bagian bawah ya, yaitu di bagian bawah dari if. Di sini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang udah selesai, teman-teman ya. Jadi kalau kita baca ketika robotnya menyala ya, maka jalankanlah perintah kondisi, yaitu kondisi pertama ketika tombol A aku tekan, maka jalankan running LED-nya. Hijau, kuning, merah, merah, kuning, hijau. Nah, ketika tombol B-nya aku tekan, maka matikan lampunya. Seperti itu ya. Oke, nah ini udah selesai untuk tahap codingnya, teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi perakitan robotiknya, oke? Oke, teman-teman, aku ada kelupaan satu blok ya. Jadi kita harus menambahkan untuk blok repeat ya, repeat di dalam if sini ya, supaya logika yang panjang ini atau logika running late ini dijalankan sesuai dengan berapa kali yang ingin kita mau ya.
Jadi repeat ini kita masukkan seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini aku mau ulang selama 10 kali untuk running late-nya ya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman silakan menambah untuk blok kode repeat ya. Sebelum kita memasuki ke dalam sesi perakitannya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi perakitan. Oke. Oke, teman-teman ya. Kita akan memasuki ke sesi perakitan ya. Di sini aku udah pegang untuk algo robotnya ya. Nah, teman-teman, coba teman-teman perhatikan ya. Kita akan menggunakan dua tombol U dan tombol atas ya. Kita sebut aja tombol atas sebagai tombol A dan tombol bawah sebagai tombol B. Kemudian kita akan mengendalikan LED bagian sini. Nah, sekarang yang akan kita butuhkan adalah beberapa kabel jumper teman-teman ya. Kemudian kita sambungkan seperti yang kita coding tadi. Pin 2 itu kita hubungkan dengan tombol A. Nah, tombol A adalah tombol atas ya. Kemudian tombol B itu kita hubungkan dengan tombol bawah. Nah, teman-teman di sini untuk pinnya ini udah ada kodenya ya, teman-teman ya. Kita samakan aja dengan kode yang ada di tombolnya seperti itu. Nah, kalau udah sekarang kita hubungkan untuk LED-nya ya. Nah, di sini kita gunakan D4 ya. 456 ya tadi ya untuk LED. Jadi 4 kita hubungkan ke green ya atau hijau. 5 kita hubungkan ke kuning ya. Kemudian merah kita hubungkan ke 6 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, LED-nya juga ada simbolnya GYR, green, yellow, red. Nah, di sini ya, green, G untuk bagian sini ya. Green, yellow, red. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini udah selesai untuk perakitannya, simple. Kemudian untuk uploadingnya teman-teman, kita menggunakan satu buah kabel USB Type-C ya. Nah, kenapa kita gunakan Type-C? Karena Arduino Nano-nya menggunakan Type-C seperti itu ya. Kalau udah kita colok aja ya seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman, yang akan kita lakukan adalah mengkoneksikan dengan Pictoblocks-nya. Jadi teman-teman boleh perhatikan di bagian layarnya ya sekarang. Sekarang kita pilih connect ya bagian sini. Pilih aja connect, kemudian nanti teman-teman akan ada tampilan device name, yaitu di sini aku com4 wch.cn. Nah itu adalah koneksi dengan algo robotnya teman-teman. Kita connect aja. Kalau udah di sini kita sisa tekan upload code bagian sini ya. Jadi langsung tekan aja teman-teman. Nah, ini udah processing uploading ya dengan algo robotnya. Nah, ini udah upload successful. Nah, ini udah selesai uploading ya. Nah, sekarang kita boleh perhatikan di bagian algo robotnya teman-teman ya. Ketika tombol A aku tekan, maka lampu LED-nya akan running LED dari hijau, kuning, merah, kemudian merah, kuning, hijau seperti itu ya. Kita coba. Aku tekan ini ya, tombol up-nya. Nah, oke, coba teman-teman perhatikan. Nah, berjalan ya. Dan ini akan dijalankan sebanyak 10 kali ya. Teman-teman boleh hitung ya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman hitung aja berapa lama sih dia akan dijalankan gitu. Oke, kita tunggu aja apakah 10 kali. Nah, kita tunggu lagi teman-teman. Kalau dia udah stop, nah berarti udah selesai ya untuk 10 kalinya. Nah, ini udah stop ya, berarti udah 10 kali berjalan ya, dari merah, kuning, hijau. Hijau, kuning, merah, merah, kuning, hijau seperti itu. Kalau kita mau stop kan teman-teman, kita otomatikan LED-nya kita tinggal tekan tombol bawah ya. Kita tekan yang ini tombol bawah. Nah, LED-nya akan mati. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next video.